Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dimanapun berada, ada yang bertanya, bagaimana hukumnya, boleh atau tidak, mengajak orang lain untuk tahajud melalui WA? Jawabnya, hukumnya boleh, bahkan termasuk amar ma'ruf. Namun ini yang perlu diperhatikan, kapan waktu mengajaknya ini penting. Jangan sampai kita mengajak sekaligus memberi kesempatan kepada hati kecil kita untuk memberitakan kepada orang lain bahwa pada saat itu aku sedang tahajud. Berarti mengajak tahajudnya tidak perlu pada waktu tahajud. Cukup misalnya ketika siang atau sorenya atau mungkin paginya kita share melalui grup WA tentang pentingnya untuk melakukan sholat sunnah tahajud. Ini bukan untuk menilai orang lain. Ini untuk renungan diri kita sendiri. Bisa jadi mungkin orang lain yang mengajak atau mengingatkan untuk tahajud pada waktu sepertiga malam terakhir itu. Pada saat itu ia kirim WA. Atau sesudah tahajud atau mungkin akan tahajud ia kirim WA. Mungkin ia sudah termasuk orang yang sudah bisa menjaga hatinya agar tidak riya. Kita tidak perlu menilai orang lain. Hal yang paling penting dalam renungan kita kali ini adalah ini untuk renungan kita sendiri. Jangan sampai pada saat kita mengajak tahajud itu ada keinginan di dalam hati kita sekaligus kita memberitakan kepada orang-orang, ini loh pada malam ini aku juga tahajud. Sebab ini terkait erat dengan keikhlasan. Ibadah memang ada yang tidak bisa dirahasiakan. Seperti sholat fardu, haji, bagaimana menyembunyikannya tidak bisa. Orang lain akan melihat, tahu. Tapi juga ada ibadah yang sesungguhnya bisa dirahasiakan. Kalau ibadah ini bisa dirahasiakan, sebaiknya dirahasiakan. Biarlah tahajud kita itu menjadi rahasia kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling jauh yang mengetahui tentu hanya mungkin istri kita, anak-anak kita, keluarga kita. Orang-orang lain yang jauh tidak perlu tahu. Apalagi pagi-pagi kita kabarkan, alhamdulillah tadi malam saya tahajud. Tidak perlu. Ini dekat sekali dengan keikhlasan. Mengabarkan itu khawatir kita terpeleset kepada sebuah dosa yang bernama riya. Sebab hakikatnya ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk dinilai atau dipuji oleh orang lain. Termasuk sedekah. Memang sedekah ada yang boleh dilakukan secara terang-terangan, tapi sedekah juga bisa dilakukan secara rahasia. Kalau misalnya untuk syiar misalnya, dan kita sudah bisa menjaga hati kita, mungkin dari 10 sedekah yang kita lakukan, tapi setidaknya ada 1 atau 2 sedekah yang benar-benar kita rahasiakan. Biarlah yang benar-benar kita rahasiakan ini semoga menjadi andalan amalan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat dimanapun berada, semoga ini menjadi renungan kita bersama. Tentu ini tidak berlaku bagi orang-orang yang sudah bisa menjaga hatinya dengan baik, dengan niat syiar Islam, tentu monggo. Tapi untuk kita sendiri, kalau belum bisa menjaga hati dengan baik, hendaknya ada ibadah yang kita rahasiakan, termasuk sholat tahajud itu. Semoga ini menjadi renungan kita bersama di bulan Ramadan ini. Kita semakin ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia ini maupun di akhirat kelak nanti. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.